Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Siddiq dari Fakultas Hukum. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. Saya mengambil dari sesi 13 yang bertema laporan. Laporan merupakan suatu bentuk informasi yang diberikan oleh seorang untuk mempertanggungjawabkan suatu atau sebuah kegiatan yang dilaporkan kepada orang lain atau suatu badan. Dan laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi dalam laporan itu ada tujuan. Nah, dari tujuan laporan, jadi sebuah laporan bisa tulis dengan tujuan tertentu. Tujuan laporan pada umumnya adalah sebagai berikut. Jadi tujuan laporan itu ada beberapa fase, bisa dibagi menjadi 3. Pertama, bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, agar pelaksanaan tugas yang dipercaya kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Itu yang kedua. Dan ini yang terakhir adalah sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberikan tugas. Lanjut, yang ketiga ada fungsi laporan. Jadi laporan itu tadi yang pertama ada tujuan, terus ada fungsinya. Fungsi laporan merupakan alat komunikasi dalam suatu organisasi untuk menyampaikan data-data fakta secara rinci. Jadi kalau kita membuat laporan itu kita harus memperjelas semua apa yang kita kerjakan, kita lakukan, itu semua kita harus tulis dalam sebuah laporan supaya yang penerima laporan itu bisa memahami sebuah laporan yang Anda bikin. Kalau kita udah sesuaikan judulnya, terus kita masuk lanjut lagi ke tujuan. Nah, tujuan dari pembuatan laporan itu kita mau bikin laporan apa, itu kita tujuannya harus jelas. Nah, terus habis dari tujuan, langkah pembuatannya itu harus sesuai dari judulnya. Jadi terus ada isi laporan, jenis laporan. Teks laporan memiliki berbagai jenis dan tujuan. Secara umum terdapat tujuan jenis laporan dibuat untuk kepentingan perusahaan dan pendidikan, yaitu yang pertama, laporan yang berbentuk formal isinya, dan yang kedua, laporan yang berbentuk surat, yang ketiga, laporan yang membentuk memorandum, yang keempat, laporan perkembangan dan keadaan, yang kelima laporan berkala, yang kelima laporan tories, dan yang ketujuh laporan formal dan informal. Terus yang kedua, sistem laporan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013 ada 3 struktur track teks. Yang pertama, definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Yang ketiga, langkah-langkah menulis laporan. Langkah-langkah menulis laporan itu terdapat bagian. Yang pertama, melakukan kegiatan observasi. Yang kedua, menulis karangan laporan. Yang ketiga, menulis laporan lengkap. Yang keempat, menyunting penulisan laporan. Terus pokok-pokok bagian laporan. Pokok-pokok laporan diantaranya ada yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, batang tubuh laporan. Yang ketiga, kesimpulan. Yang keempat, saran. Dan yang kelima, lampiran. Demikian dari presentasinya saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.